Oke, udah muncul ya teman-teman semua. Selamat siang, maaf telat dikit ya. Sekarang kita mulai, sekarang kita lanjutin soal psikiatri, soal apa, materi psikiatri ya. Yang kemarin sempat kita bagi dua. Oke, ada yang mulai gila tuh ya, ya ampun. Perjalanan masih panjang ya. Oke, udah siap belum nih teman-teman? Sudah siapkah? Udah siap? Siap. Oke. Kita lanjut ya. Gangguan makan, tidur, disfungsi seksual, dan juga gangguan nafas. Oke, kita mulai dari binge eating disorder ya. Binge eating itu adalah salah satu kelainan juga psikiatri, gangguan mental ya, di mana si pasien itu makan berlebihan. Ya. Keywordnya adalah makan berlebihan. Ya, namanya binge ya, binge eating, dia makan berlebihan. Ya. Jadi makan berlebihan itu merupakan reaksi stres ya. Jadi kalau misalkan dia kepikiran, dia makan aja kerjaannya gitu ya. Meskipun gak lapar, dia tetap makan gitu. Tapi ketika dia makan, ketika dia obes, dia tidak stres gitu. Jadi dia tidak ada usaha sama sekali gitu ya. Jadi obesitas sebagai penyebab timbulnya berbagai gangguan psikologis tidak termasuk di sini. Maksudnya gimana? Meskipun dia obes, meskipun dia makan banyak, tapi dia tetap santai aja gitu. Ya, itu binge eating. Jadi dia nggak ada muntahin atau nggak ada puasa atau sebagainya, itu dia nggak ada kalau binge eating. Ya. Keywordnya adalah makan berlebihan. Ya. Setelah saya kita bisa kasih CBT atau SSRI ya, karena dia termasuk gangguan yang cemas juga ya, gangguan stres. Oke. Kemudian bulimia nervosa. Jadi kalau dia ada episode makan banyak ya, preokupasi menetap untuk makan, ya untuk ketagihan terhadap makanan tersebut, ada episode makan berlebihan, tapi dia setelah dia makan banyak, dia berusaha melawan efek kegemukan itu. Ya, kalau tadi Mitch itu kan dia makan aja tuh tanpa dia melawan efek kegemukan. Jadi dia mau obes dia bodo amat ya. Dia efek kegemukannya dengan cara merangsang muntah ya. Jadi dia ada merangsang muntah, sorry. Ada yang purging sama yang restricting ya. Kalau bulimia ini ada yang purging, ada yang restricting. Kalau purging dia rangsangnya pakai pencahar atau rangsang muntah. Kalau misalkan dia restricting, dia puasa atau obat diet. Tata laksana kita pakai CBT, SSRI, trisiklik atau MOI. Intinya ini obat-obat antidepresan. Karena biasanya underlying disease-nya adalah depresi atau cemas ya. Tuh. Oke. Kemudian anoreksia ya. Anoreksia nervosa. Jadi dia mengurangi berat badan dengan sengaja ya. BMI-nya segini. Jadi dia gizi apa namanya? Kurang gizi. Kurang gizi. Dia nggak ada episode makan banyak ya. Tidak ada episode makan banyak. Nah, dia berkurangnya berat badan itu dilakukan sendiri dengan merasa muntah, kayak tadi purging ya. Namanya purging, merasa muntah, atau restricting. Diet, obat, diet, itu restrictingnya.
terdapat distorsi body image. Jadi dia merasa meskipun dia gemuk, dia merasa kurus gitu ya. Selalu merasa berat badannya itu lebih, dan ada gangguan endokrin kayak amenore, kehilangan minat seksual ya. Karena komplikasi nih. Jadi karena kurang gizi, kurang metabolisme, makanya dia ada gangguan endokrin ya. Em, Biasanya mereka yang udah nggak makan banyak, udah dehidrasi, kita hospitalisasi terlaksananya. Kalau misalkan dia masih bisa masih nggak ada tanda-tanda dehidrasi, kita bisa kasih krepoheptadinis antihistamin ya, antihistamin golongan 1. Di penelitian ini dia bisa untuk meningkatkan berat badan, dan juga underlying-nya harus diobatin ya, antidepresan tricyclic atau SSRI gitu ya. Jadi kalau misalkan disolukan PPD, kadang-kadang ada dia datang dengan keluhan menstruasi tidak teratur ya, mens tidak teratur, atau misalkan kehilangan minat seksual dan dia berusaha mengurangi berat badan dengan sengaja. Nah, itu udah anoreksia nervosa. Oke. Dok, bingung belain anoreksia nervosa sama yang tipe bulimia restriktif. Gampang aja. Ya, yang namanya bulimia pasti ada episode makan banyak. Nih, ada episode makan banyak kalau bulimia itu ya. Ada episode makan berlebihan. Kalau misalkan anoreksia mah nggak ada sama sekali episode makan berlebihan. Kalau bulimia dia ada episode makan dulu, dia makan banyak, kemudian dia restrict gitu. Itu baru bulimia. Kalau anoreksia nervosa ya dia tidak makan apa-apa, nggak makan banyak. Kalau bulimia itu makan banyak terus dimuntahin ya. Iya, kalau misalkan dia tipe yang purging. Oh, jadi dia makan banyak dulu baru, iya. Jadi dia makan banyak dulu, habis itu dia baru entah dia muntahin, entah dia diet ketat segala macam. Yang penting ada makan banyak kalau di bulimia nervosa. Sek-sek ya. Ya, nih. Dia makan banyak, compulsive eating, makan terus. Habis itu dia muntahin lagi. Makan lagi, dia muntahin lagi. Gitu siklusnya kalau bulimia. Ya, jadi dia ada episode makan banyak, makan yang kompulsif gitu ya. Itu cara ngebedainnya. Ya, buang-buang duit ya. Nah, ini adalah komplikasinya ya. Ini S-tunam aja teman-teman. Udah deh, mau ditanya dari gangguan makan? Cukup ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita ke gangguan tidur. Kalau gangguan tidur kita bagi jadi disomnia dan juga parasomnia. Kalau disomnia memang ada gangguan tidur ya, di mana jumlahnya kurang, kualitas dan waktunya ini terganggu. Contohnya insomnia, hipersomnia, atau gangguan jadwal tidur jaga. Kalau parasomnia, ingat para itu kan aneh ya. Jadi ini adalah peristiwa aneh atau abnormal yang terjadi selama kita tidur. Contohnya somnambulisme, sleepwalking, night terror, nightmare. Ya. Oke, pertama untuk yang gangguan tidur non organik yaitu insomnia. Insomnia ya, jadi kalau misalnya insomnia, tahu ya teman-teman ya. Jadi dia sulit masuk tidur ya, jadi dia nggak bisa mulai tidur, tidak bisa mempertahankan tidur atau kualitas tidur yang buruk gitu ya. Terjadi minimal 3 kali dalam seminggu, minimal 1 bulan ya. Kemudian kalau misalkan hipersomnia, dia rasa ngantuk pada siang hari yang berlebihan. Terjadi setiap kali selama lebih dari 1 bulan atau berulang. Ya, jadi dia hiper nih, banyak ngantuknya gitu ya. Meskipun udah tidur 8 jam dia tetap ngantuk, itu hipersomnia gitu.
Kalau insomnia itu tata laksana sesuai klasifikasi. Kalau misalkan hipersomnia kita bisa kasih modafinil, amfetamin atau metilfenidat. Ini adalah obat-obatan golongan stimulan. Jadi apa namanya, supaya dia tetap terjaga. Makanya kenapa banyak artis yang kena narkoba yang amfetamin atau ekstasi, karena ini adalah buat staminanya dia supaya dia nggak banyak tidur gitu. Kemudian gangguan jadwal tidur jaga ini koas ya, adik-adik koas ya. Jadi pola jadwalnya dia nggak seirama sama orang normal di masyarakat. Ketika dia tidur, ketika orang lain tidur dia bangun jaga ya. Ketika orang lain bangun dia tidur. Jadi siklusnya tidak sesuai dengan masyarakat kebanyakan. Kita bisa kasih melatonin eksogen atau modafinil juga, tapi ini jarang, ini di luar negeri. Yang terpenting adalah kalau misalkan gangguan tidur ini adalah tata laksana non farmakologisnya sleep hygiene. Oke. Kemudian kalau misalkan yang parasomnia, ada somnambulisme atau sleepwalking. Ya, jadi dia bangun dari tempat tidurnya, kemudian di sepertiga malamnya dia bangun, terus dia jalan-jalan, tapi dia nggak inget dia ngapain. Pas lagi bangun dia nggak inget, lu tadi habis jalan tau, lu tadi habis jalan-jalan tuh ke kamar mandi kayak vampir, tapi lu nggak inget ya lu ngapain. Iya gue inget gue ngapain. Nah itu dia contoh somnambulisme ya. Jadi pas dia bangun dia nggak sadar apa yang terjadi gitu. Ini obat-obatnya tata laksananya ini golongan benzo. Dan di beberapa dia ada golongan antidepresan. Somnambulisme. Kemudian night terror, namanya juga night terror ya. Dia tiba-tiba berteriak karena panik. Jadi kebangun dari tidur dia berteriak, tapi pas diceritain kenapa kok teriak, nggak ingat gitu ya. Jadi ingatan setelah tidur terbatas. Jadi dia tidak ingat dia habis mimpi apa atau segala macam, dia tidak ingat. Yang penting dia teriak aja gitu. Kita bisa kasih antidepresan terutama yang trisiklik ya, yang dia sedatifnya lebih banyak. Kemudian mimpi buruk atau nightmare ya, kalau misalkan mimpi buruk dia nggak teriak ya, dia nggak teriak, dan juga nggak seteriak yang night terror ya, dan tapi dia bisa sadar, setelah sadar dia bisa mengenali lingkungan dan mimpinya. Jadi dia tahu mimpinya apa, dia detail. Kalau misalkan PTSD kita bisa kasih nefazodon ya, atau misalkan kita kasih antagonis reseptor alfa 1 itu prazosin. Ini jarang keluar sih teman-teman ya. Kemudian narkolepsi ya. Narkolepsi itu serangan tidur mendadak ya, atau serangan tidur mendadak. Tiba-tiba lagi di kantor, lagi rapat, tiba-tiba dia pelor gitu. Tiba-tiba dia tidur. Bukan karena hipersomnia tapi dia tiba-tiba tidur ya, serangan tidur mendadak gitu ya. Tata laksana bisa kasih modafinil juga, antidepresan trisiklik atau SSRI. Nah ini pernah keluar di UKM PPD kalau narkolepsi, tata laksana narkolepsi. Bisa pakai SSRI, trisiklik atau modafinil ya, stimulan. Gitu. Nah, tadi jenis insomnia kan belum ada terapinya. Nah, ini terapi insomnia. Terapi insomnia bisa kita kasih yang inisial, delay, atau yang broken atau middle. Jadi kalau misalkan early, namanya juga early atau permulaan, jadi dia sulit masuk ke dalam proses tidurnya. Jadi pas mau tidur dia sulit masuk ke dalam proses tidur. Dan ini berhubungan dengan cemas. Jadi kan orang yang cemas itu kan pasti mulai tidurnya susah. Makanya kita kasih short acting benzodiazepin kayak alprazolam, triazolam, atau midazolam. Kemudian kalau delay atau late, ya jadi dia tidur cepat tapi terbangun dan tidak bisa tidur lagi, namanya juga late ya, late akhir. Jadi dia bisa tidur biasanya awal mula tidur jam 10 bisa, tapi dia jam 3 bangun dan dia tidak bisa tidur lagi sampai pagi gitu. Dan ingat, insomnia harus ada gangguan. Jadi kalau misalkan dia bangun jam 10, tidur jam 10, bangun jam 3, terus dia memang
nyapu dan lain sebagainya, dia kerja memang sampai jam 5 dia kerja dan tidak ada gangguan, itu tidak dapat disebut insomnia. Insomnia itu kalau ada gangguan, baik dari jumlah, waktu, dan kualitas tidur. Ya. Nah, ini insomnia delay atau late ini berhubungan dengan depresi. Maka kita kasih trisiklik atau tetrasiklik, contohnya amitriptilin, karena sedasinya tinggi, jadi panjang dia kerjanya. Kalau broken atau middle, jadi proses tidurnya normal, tapi terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Misalkan tidur jam 10, bangun lagi jam 1, kebangun. Lagi tidur lagi, kebangun lagi, tidur lagi. Nah, itu adalah broken atau middle. Itu berhubungan dengan stres psikososial ya. Kita bisa kasih fenobarbital atau long acting benzodiazepin, contohnya diazepam ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan saya jembatan pengingatnya sih saya gini ya, ada yang inisial, kan early dulu ya, early, middle, sama late. Ini kan urutannya ya, jadi early, middle, late ya, awal, tengah, akhir. Terus ini kan kalau tidur itu kan TDR ya, singkatan dari tidur kan TDR, tapi sama-sama diganti TDA. Nah, kalau tipe early dia T, triazolam. Kalau middle dia di diazepam. Kalau late dia amitriptilin. Tinggal apa ini triazolam temannya alpra sama mida. Gitu. Oke. Nah, ini adalah obat-obatan benzodiazepin ya, baik yang short acting, intermediate atau yang long acting. Jadi kalau misalkan short acting ini buat yang early ya. Kalau yang alprazolam dia bisa early, bisa short, bisa intermediate, bisa short ya. Karena di sini juga di beberapa jurnal lainnya juga dia termasuk yang short ya. Itu. Yang long acting ada di SFA. Ada yang mau ditanya gangguan tidur? Oke. Ketindihan setan itu termasuk narkolepsi ya, termasuk narkolepsi ya. Jadi kalau ketindihan setan itu kan sleep paralysis ya, kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Itu termasuk narkolepsi. Oke, ada yang mau ditanya untuk gangguan tidur? Kalau misalkan dia tidak bisa tidur awal dan bangunnya juga tidak bisa, dia tidur tidak bisa awal, jadi dia sulit masuk ke dalam proses tidur dan juga dia eh, nggak bisa tidur lagi ya, jadi gampang terbangun, itu namanya insomnia tipe apa? Delayed, delayed. Kalau misalkan dia eh, ini kan proses tidur ya, misalkan ini awal, tengah, akhir. Jadi dia susah tidur di sini sama kebangun terlalu, dia kebangunnya terlalu terlalu awal gitu ya. Jadi dia cuma tidur 3 jam doang. Kalau itu namanya adalah mix ya, mix. Kalau campuran early dan late itu dia mix. Terapinya kita bisa kasih dia diazepam juga karena dia offsetnya jangka panjang. Dok, kalau di soal tidak ada jawaban golongan trisiklik untuk late insomnia, boleh pakai apa lagi ya dok? Hmm, bisa pakai ini ya, mungkin bisa pakai diazepam. Cuma nanti coba saya lihat lagi ya. Biasanya sih pakainya amitriptilin ya. Kalau di buku yang warna merah itu buku penggunaan klinis obat psikotropik. Itu coba saya lihat lagi ya.
Pernah ada soal itu apa? Yang late, kalau misalkan dia tetrasiklik mungkin ada nggak? Ya, kita coba saya cari lagi ya. Oke, golongan benzo semua. Oke, kita coba saya cari lagi. Oke, kita lanjut ya ke fase seksual. Jadi teman-teman tenang aja kalau misalkan fase seksual itu ada berbagai macam fasenya ya. Jadi semakin ke atas dia semakin menyenangkan ya. Jadi ada yang tahapnya desire itu baru ingin ya, ingin atau nafsu ya, ke apa? Gairah itu desire. Setelah tahap desire dia arousal, dia terangsang. Setelah dia terangsang dia ada proses plateau ya, proses seksual. Kalau sudah orgasme, sudah mencapai puncak ya. Kemudian setelah orgasme dia ada resolusi. Jadi istirahat gitu ya. Nah, kenapa saya ajar ini? Berarti karena ini berhubungan dengan gangguan seksualnya. Kalau dia di fase yang desire, nanti akan ada gangguan hipoaktif dan gangguan arousal, apa namanya? Ya, gangguan hipoaktif atau gangguan arousal. Ya. Kalau misalkan dia di arousal, ini bisa erektil dan juga arousal juga. Terutama buat yang cewek perempuan ya. Kalau perempuan ini lihat nih ya. Kalau misalkan dia laki-laki, desire, dia hipoaktif. Kalau misalkan dia perempuan, dia juga tidak minat ya, female sexual interest-nya menurun atau gangguan arousal juga. Ya, jadi dia tidak terangsang sama sekali. Kalau misalkan yang apa namanya? Yang orgasme ada yang namanya ejakulasi dini atau anorgasme. Sisanya di situ ada keluhan lain pain atau nyeri kayak vaginismus, kemudian apa namanya, dispareunia itu ada ya gitu ya. Jadi dia ada fase desire, ya dia ingin, dia gairah, kemudian dia arousal, dia terangsang, atau dia melakukan hubungan seksual, orgasme, dia ejakulasi dini atau anorgasme ya. Kalau plateau biasanya dia kan karena dia mulai, jadi dia belum ada gangguan. Gangguannya bisa di setelah plateau atau di sebelum plateaunya. Oke, pertama gangguan aversi ya. Ya, gangguan aversi dia merasa bentuk penolakan kenikmatan seksual atau dia jijik ya, jijik, rasa negatif atau jijik dia terhadap interaksi seksual sehingga aktivitas seksualnya dihindarkan ya. Kalau hipoaktif dia sebetulnya nggak jijik tapi dia merasa kurang nikmat ya, kurang nikmat, respon seksual berangsur normal, dia mengalami orgasme tapi kurang ada kenikmatan yang memadai, jadi dia merasa kurang nikmat aja. Kalau kegagalan dari respon genital, kalau pria itu disfungsi ereksi, kalau wanita itu kurangnya lubrikasi ya. Kalau disfungsi orgasme, dia orgasme tidak terjadi sama sekali ataupun sangat terlambat. Ya, disfungsi orgasme. Kemudian kalau vaginismus, spasme otot vagina, jadi dia nyeri ya, spasme karena dia nyeri, dia spasme dan membuat tertutupnya permukaan vagina sehingga penis juga jadi nyeri. Kalau dispareunia dia nyeri tapi pelvis dalam batas normal. Kalau dorongan seksual yang berlebihan itu hiperseksual ya. Ada satriasis dan juga nymphomania.
yang sering keluar di UKPPD ini ya. Vaginismus, disparonia. Kalau vaginismus ada nyeri, seks. Ntar dulu ya. Ada nyeri, pelvis, dia, ntar dulu. Saya kira udah jam 15.30 ya. Ntar lagi ya, kita istirahat. Pelvis dia ada kelainan, ada spasme. Kalau dispareunia dia ada nyeri, tapi pelvis DBN. Gitu ya. Kalau hiperseksual satriasis ini untuk yang laki-laki. Kalau nymphomania ini hiperseksual pada wanita. Gitu. Ya. Kemudian ejakulasi dini. Ejakulasi dini bisa lifelong atau acquired. Ya, kalau lifelong itu terjadi lama, dari sejak individu aktif secara seksual sampai sekarang. Jadi waktu dia pubertas sampai saat ini. Kalau acquired dia mulai pada saat normal dulu, kemudian ada suatu waktu dia menjadi ejakulasi dini. Jadi dia sempat ada masa normalnya. Kalau dilihat dari situasi, ada general, ada juga situasional. Kalau general mau situasi pada apapun, itu dia ejakulasi. Kalau situasional, dia hanya pada pasangan tertentu atau jenis stimulasi tertentu, dia baru ejakulasi dini. Gitu ya. Kemudian ini juga sering keluar nih, tingkat keparahan ejakulasi dini. Kalau misalkan dia ringan, dia 30 detik sampai 1 menit. 30 detik sampai 1 menit. Kalau sedang, 15 detik sampai 30 detik udah keluar. Kalau berat, dia kurang dari 15 detik. Itu udah kurang dari 15 detik dia udah keluar ya. Berat kurang dari 15 detik, sedang 15 sampai 30, ringan 30 sampai 1 menit. Oke. Ada yang mau ditanya nggak untuk gangguan seks? Normal lebih dari 1 menit. Ya sebenarnya sih lebih dari 1 menit. 30 menit itu lebih dari 1 menit kan? Normalnya ya bolehlah lebih dari 1 menit, tapi itu juga nggak normal banget kalau misalnya 1 menit 2 menit mah. Yang penting dia tidak masuk ke dalam gangguan ejakulasi dini. Gitu ya. Dok, penanganan soal ejakulasi dini sejak awal menikah itu masuk ke acquired atau lifelong ya dok? Kemungkinan itu acquired ya. Kalau lifelong itu kan dia secara definisi adalah gangguan telah ada sejak individu menjadi aktif secara seksual. 3 menit sampai 8 menit kalau datang. Jadi bisa acquired. Tapi harus di ini lagi sih, harus ada soal keterangannya lagi sih. Karena siapa tahu mungkin dulu waktu remaja atau sebelum menikah dia ejakulasi dini juga. Kalau misalkan dari sebelum menikah dia udah ejakulasi dini, berarti bisa lifelong. Cuman kalau misalkan dia baru ejakulasi dini pada saat dia menikah ya bisa acquired. Nanti boleh kirimin soalnya ke saya. Oke teman-teman, sambil mungkin ada yang mau ditanya segala macam ya, karena 15.32 kita istirahat sholat dulu ya. Nanti kita lanjutin untuk sisanya. Oke, oke teman-teman ya. Kita istirahat dulu ya. Oke, istirahat sholat dulu. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanya nggak nih? Nggak ya? Enggak, dokter. Oke, kita lanjut ya.
Oke, sekarang kita belajar tentang gangguan yang pada masa nifas ya. Ada kita nanti belajar baby blues, psikotik postpartum, dan juga depresi postpartum. Kalau baby blues ini dia masih tahap yang ringan-ringan aja ya. Jadi moodnya labil. Apa mood labil itu kemarin? Mood labil yang sensitif ya. Sensitif, irritable, gampang marah, emosinya berubah, sedih, kemudian disporia dan tearfulness. Jadi kayak sedih lah ya. Penyebabnya bisa hormon atau stres pasca melahirkan atau dia merasa sudah sudah ada di fase baru, udah punya anak, jadi dia tanggung jawab nih, takut dia bisa nggak ya dia membesarkan anaknya dengan baik gitu. Ya. Jadi tata laksananya kita edukasi dan family support. Jadi belum kita kasih farmakologis. Kita kasih yang non farmakologis dulu. Kalau gejalanya bertahan lebih dari 2 minggu, dia kita masukkan ke dalam depresi postpartum ya, sesuai sama kriteria diagnosisnya. Nah, ini depresi postpartum ya. Jadi dia anhedonia persisten. Apa yang dimaksud anhedonia kemarin? Hilang minat. Hilang minat atau Iya, hilang minat di berbagai macam aspek kehidupan ya. Selama minimal 2 minggu serta setidaknya 4 dari tanda berikut. Nafsu makan bisa meningkat atau menurun, ada gangguan tidur, agitasi, energi, perasaan tidak berharga, sulit konsentrasi atau bahkan ada gagasan untuk bunuh diri dan dapat bertahan hingga 12 minggu ya. Dia juga bisa keyword di soal dia tidak mau memberikan ASI. Ya, itu juga keyword. Ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda ini tapi kurang dari 2 minggu, masuknya depresi postpartum atau baby blues. Ya, dia bisa masuk ke depresi postpartum ya. Dia bisa bisa masuk ke depresi postpartum meskipun kurang 2 minggu. Kalau misalkan gejalanya itu full blown, ya. Kalau gejala full blown dia bisa masuk ke dalam depresi postpartum. Non farmakologis kita bisa CBT, family support group, psikoterapi psikodinamik, kemudian farmakologinya kita bisa kasih SSRI ya, tetralin, fluoxetine, escitalopram. Paroxetine juga bisa. Oke. Nah, ini karakteristik baby blues dan juga postpartum depresi ya. Oke. Kemudian postpartum psikosis, namanya ada psikosis, ada psikotik ya. Berarti dia ada halusinasi, kalau enggak waham ya. Nah, jadi depresi pada ibu, ada delusi, pikiran untuk menyakiti bayinya atau dirinya sendiri. Maksudnya bisa pada saat melahirkan bisa, rata-rata 2 sampai 3 minggu bisa, atau bahkan hingga 8 minggu itu juga bisa. Tata laksananya kita bisa jauhkan bayi dari ibu ya, karena dia ada punya pikiran untuk menyakiti bayinya sendiri. Jadi kita bisa jauhkan bayi dari ibu. Kemudian kita bisa close monitoring ya, baik ibu dan anak. Jadi dipantau ketat. Pantau ketat. Antipsikotik dan litium juga bisa ya, karena dia juga ada gangguan mood. Di sini kita bisa kasih litium selain antipsikotik dan dapat dikombinasikan dengan antidepresan serta family supportive tetap harus dilakukan. Oke. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Rapid test ya. Tata laksana farmakologis yang tepat ya. Ada laki-laki berusia 22 tahun, mahasiswa FK nih, datang ke poli karena sulit tidur. Awalnya ia mampu untuk memulai tidur, namun ketika dini hari ia terbangun dan tidak dapat melanjutkan tidurnya. Ia juga tidak dapat tidur siang sehingga dalam sehari ia hanya tidur dalam 3 jam. Keluarnya membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia mengatakan kuat terjadi sejak 4 minggu yang lalu saat ia merasa putus asa karena tidak lulus tryout atau KPPD. Terapi farmakologisnya apa? Ini diagnosisnya apa?
Diagnosisnya Late insomnia. insomnia apa? Late insomnia. Ya, late insomnia ya, karena dia mampu untuk memulai tidur, tapi dia dini hari terbangun dan tidak dapat melanjutkan tidurnya. Tata laksananya ya, Amitriptyline. ya amitriptyline ya. Oke, gampang ya. Lanjut ya. Kita masuk ke gangguan kepribadian dan perilaku masa gampang sekali ya. Gampang. Gangguan kepribadian dan perilaku pada masa dewasa. Oke. Ya. Jadi tipe kepribadian itu ada yang klaster A, klaster B, dan klaster C. Kalau klaster A itu mad, ya jadi ini cenderung aneh atau curiga. Ya. Ada yang pertama, aduh itu adalah paranoid. Jadi dia paranoid, dia apa namanya curiga ya. Jadi dia peka terhadap kegagalan dan penolakan. Pendendam, ya. Kemudian dia menyalahartikan tindakan orang lain sebagai permusuhan nih. Orang lain berniat baik, taunya dia tuh mikirnya itu adalah upaya untuk memusuhi dia atau menghina dia. Ngotot, curiga, cemburuan. Dia merasa ada yang bersekongkol dan tidak percaya orang lain. Itu paranoid. Kalau skizoid ya, ini dia sedikit aktivitas yang menyenangkan. Emosinya dingin, afeknya datar dan tidak peduli. Jadi dia nggak peduli. Ya, dia tidak mampu mengekspresikan kehangatan, kelembutan dan juga kemarahan. Jadi dia afek tumpul atau afek datar. Ya. Dia maunya sendiri dan dia tidak memiliki teman dekat atau dia nggak memiliki niat untuk berteman. Itu skizoid. Kalau skizotipal itu adalah yang aneh, ya penampilannya aneh, eksentrik, mempercayai hal-hal di luar nalar, dan ini tidak serasi dengan norma dan budaya setempat. Gitu ya. Selanjutnya, kalau yang B, yang bad itu berhubungan dengan emosi yang tidak stabil, kemudian histrionik, narsistik, dan juga antisosial. Kalau antisosial ini bukan artinya dia menyendiri di kamar ya. Introvert itu bukan antisosial. Antisosial atau disosial itu adalah orang yang anarkis. Jadi dia tidak peduli perasaan orang, nggak bertanggung jawab terhadap norma, peraturan, dan juga kewajiban. Dia nggak bisa mempertahankan hubungan baik dalam waktu yang lama. Toleransinya rendah, agresif, nggak mau disalahin. Ya, dia nggak mau nyalahin diri sendiri, tapi dia nyalahin orang lain. Makanya sering berkonflik. Ya, itu antisosial. Sering melanggar peraturan itu antisosial. Kemudian kalau emosional tidak stabil atau borderline atau ambang ya, atau ambang. Jadi kalau misalkan emosionalnya tidak stabil ya dia bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan sebab akibatnya. Ya, dia impulsif. Emosinya nggak stabil dan juga kurang pengendalian diri. Jadi kalau ada sakit apa-apa atau misalkan dia ada perasaan apa-apa, dia sayat-sayat tangannya. Itu emosional tidak stabil. Kemudian histrionik ya, dia mendramatisir nih, histrionik, histeris, drama. Dia mendramatisir, dia membesarkan hal-hal yang kecil, mudah dipengaruhi orang lain, labil, ya, maunya jadi pusat perhatian dan peduli daya tarik fisik. Ya, jadi pakaian itu suka mentereng, itu histrionik. Kalau narsistik dia merasa paling hebat, dia iri pada orang lain, pengen dikagumi, angkuh, ya, ingin diistimewakan, dan dia hanya ingin berteman atau ingin dimengerti oleh orang yang statusnya sama kayak dia atau lebih tinggi daripada dia. Itu narsis. Kemudian kalau C itu set, ada cemas menghindar, dependent, dan juga anankastik. Jadi set dan juga gangguan cemas. Kalau cemas menghindar atau avoidance, dia tegang dan takut yang menetap, jadi dia ketakutan, merasa dirinya rendah diri, nggak mampu, ya, takut dikritik, keengganan untuk terlibat dengan orang, ya, menghindari aktivitas interpersonal, jadi dia takut bergaul karena dia takut dikritik atau takut ada yang kurang dalam dirinya. Kalau dependent artinya apa? Dependent, manja ya, tidak merdeka.
Jadi dia membiarkan orang lain mengambil keputusannya. Padahal itu hidupnya dia, orang lain yang suruh ngatur. Ya, kebutuhan sendiri dia lebih rendah, mudah bergantung, nggak enakan, takut ditinggal, dan dia tidak dapat membuat keputusan sehari-hari. Gitu ya. Kalau anak kastik nih ya, kayak anak FK, ragu-ragu dan hati-hati berlebihan. Dia maunya rinci, ada daftar, ada urutan sesuai dengan jadwal, ya perfeksionis, kaku dan keras kepala, dan memaksa orang lain supaya mengikuti caranya. Nah, itu anak kastik. Ada yang mau ditanya? Kalau misalkan dia nggak punya teman, suka sendiri karena dia takut orang lain mau apa orang lain karena dia takut orang lain itu akan berekspektasi banyak sama dia. Jadi dia nggak mau berteman karena itu. Itu apa? Dia mau sendiri, dia pengennya sendiri ya. Dia pengennya sendiri, dia pengen sendiri eh, karena dia takut orang lain terlalu banyak berekspektasi sama dia. Ya, dia cuma menghindar ya. Jadi kalau sendiri itu bukan berarti skizoid. Kalau skizoid memang sendiri, cuman dia memang nggak punya atau nggak ada perasaan cemas atau nggak mau menghindar atau apa gitu ya. Jadi dia memang karena dia nggak mau bergaul, emang karena emosinya datar, orang-orang yang datar-datar aja itu apa namanya skizoid. Kalau cemas menghindar mah dia mau berteman tapi dia takut menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, oke. Kemudian gangguan kebiasaan dan impuls ya. Dok, kalau pilih-pilih teman tadi apa ya? Pilih-pilih teman itu dia masuk ke bisa ke narsistik. Ya, selevel narsistik. Narsis gitu. Sabar ya punya teman kayak gitu ya, nggak usah ditemenin. Oke, sekarang kita belajar tentang gangguan kebiasaan dan impuls ya. Jadi kebiasaan dan impuls ini tindakan yang berulang dan tidak jelas ya, merugikan pasien dan juga orang lain. Tidak dapat dikendalikan dan dia bertindak seperti itu karena awalnya tegang. Kemudian ketika dia melakukan itu dia lampias atau dia lega atau dia puas ya. Contohnya judi patologis. Jadi ada judi berulang, gambling ya. Itu judi patologis. Kalau bakar patologis atau piromania dia suka suka api, suka kebakaran tuh dia suka mainin api, suka membakar tanpa motif yang jelas, suka menonton peristiwa kebakaran. Kalau curi patologis atau kleptomania ya, jadi dia dilakukan sendiri, tidak ada motif dan dilakukan berulang. Ya, jadi dia apa namanya orang kaya atau misalkan dia orang berada dan dia sebenarnya nggak butuh banget uang, tapi dengan mencuri dia merasa puas. Nah, kalau misalkan teman-teman nonton Korea tuh yang di World of Merit itu kan anak kan lepto ya, dia kaya pada dasarnya kaya, tapi karena dia ada gangguan broken home, makanya dia mekanisme stresnya dia ke curi patologis gitu ya laptop. Kalau trikotil jadi dia mencabut-cabut rambut ya. Jadi karena dia tegang dia cabut-cabut rumput, cabut-cabut rambut, kemudian ketika udah dicabut rambutnya dia rileks. Nah, itu trikotil namanya. Terapinya apa? SSRI ya. Nah, ini tata laksananya adalah SSRI. Kemudian gangguan identitas jenis kelamin. Kalau transseksualisme ya dia menetap selama 2 tahun ya menetap selama 2 tahun yang diterima sebagai kelompok lawan jenis berisi dengan gangguan anatomi seksualnya. Keywordnya di sini adalah keinginan mendapatkan terapi hormonal atau pembedahan ya. Kalau transfetisme peran ganda jadi dia mengenakan pakaian dari lawan jenisnya tapi tanpa hasrat untuk mengubah jenis kelamin. Jadi dia hanya menikmati sejenak pengalamannya itu. Contohnya kayak misalkan di salon ya kan ada tuh atau misalkan artis-artis yang apa namanya
yang suka gerandan seksual lawan jenis. Nah, itu contoh transvestisme peran ganda. Gangguan identitas jenis kelamin masa kanak, jadi dia ingin menjadi lawan jenisnya, tapi dia usianya prasekolah atau prapubertas. Ya. Kalau misalkan transgender itu apa? Kalau transgender dia baru merasa ada yang salah sama dirinya. Ya, ada yang salah sama jenis kelaminnya. Dia merasa jenis kelaminnya tidak seperti itu transgender. Cuman kalau dia udah mendapatkan terapi atau ingin mendapat terapi atau berniat mendapatkan terapi, dia bisa masuk transseksualisme. Kalau transgender dia masih mikir, oh ini jenis kelamin saya kayaknya salah, gitu. Ya, paham ya? Kalau Paham. di soal misalkan ingin mengganti jenis kelamin, ya, ingin mengganti jenis kelamin, tapi nggak ada pilihan transseksual, nggak ada pilihan transgender, adanya pilihannya misalkan homoseksual, transvestisme peran ganda, transvestisme fetihistik, gangguan identitas jenis kelamin, kalian pilih yang mana? Identitas jenis kelamin. Iya, benar ya, yang spektrumnya lebih luas. Karena aku PPD ada juga kayak gitu kemarin keluar ya. Jadi dia nggak ada transgender, nggak ada transseksual, tapi dia ada spektrum yang lain, itu gangguan identitas jenis kelamin. Meskipun itu spektrumnya terlalu luas menurut saya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada juga gangguan preferensi seksual ya. Contohnya fetisisme. Jadi dia terangsang sama benda mati. Contohnya pakaian atau sepatu, ya. Kemudian transvestisme fetistik. Jadi dia baru mencapai kepuasan seksual kalau dia mengenakan pakaian lawan jenis, tapi dia tidak berniat untuk operasi. Itu transvestisme fetistik. Kalau transvestisme peran ganda, ya dia cuma pakaian misalkan cowok nih, pakaian perempuan aja dia jalan-jalan buat hiburan gitu ya. Coba kalau transvestisme fetistik dia menggunakan pakaian lawan jenis dan itu tujuannya untuk mencapai orgasme. Kalau eksibis ya dia kalau eksibis kan eksibisionis kan pamerannya eksibis itu. Jadi dia memamerkan alat kelamin di tempat umum ya. Kalau voyeurisme atau skopofilia, jadi dia suka lihat orang lain ngintip. Itu skopofilia atau voyeurisme. Ya, voyeurisme. Ada pedofil ya preferensi seksual terhadap anak-anak yang prapubertas, mau laki mau cewek, itu pedofil. Kalau sadomasokis ya, sado dan masokis. Kalau misalkan sadomasokis itu kan ada dua ya, ada sadis ada masokis. Kalau sadis itu adalah pelakunya, jadi dia yang kasar. Kalau yang masokis itu yang suka dikasarin, yang korbannya gitu ya. Kalau friksionisme atau froteurisme, jadi dia suka menggesekkan alat kelaminnya di tempat yang penuh sesak, ya kayak di bis contohnya, di tempat-tempat apa namanya sempit gitu. Oke, Dok, kalau ngintip cewek mandi itu fair juga nggak dok? Iya. Dok, kalau di soal gimana? Menggesekkan ke guling itu masuk friksionisme. Hmm. Bisa fetisme ya. Guling itu kan dia bukan orang ya. Jadi terangsang pada benda mati. Kalau friksionis kan pada ini ya. Puas juga menggosokkan jenis alat kelamin pada lawan jenis gitu ya. Pada orang kalau misalkan dia sama apa namanya guling itu kan benda mati ya, jadi itu mungkin terangsang pada benda mati atau non living object gitu. Dok, kalau transvestisme peran ganda nggak sama dengan biseksual, itu beda. Kalau misalkan biseksual itu kan ini ya orientasi ya. Kalau transvestisme kan dia masuk ke identitas, itu di luar. Sabun bolong ya fetis lah. Tapi sabun bolong itu dia sebenarnya adalah alat bantu sih.
ada nemu soal dok mencuri pakaian wanita untuk koleksi, iya dia masuk fetisme. Kan tuh ada aja ya, tapi nggak apa-apa biar nggak ngantuk ya. Kalau ya udah kita masuk ke bagian lain aja. Oke, sekarang kita ke gangguan buatan ya. Gangguan buatan ada malingering ya. Kalau malingering intinya adalah pura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab ya. Ya jadi dia ada pemalasan gejala fisik atau psikologis, itu dia disengaja sifatnya ya. Untuk menghindari pekerjaan ya atau misalkan menghindari mendapatkan kompensasi finansial. Jadi dia pura-pura sakit supaya asuransinya bisa cair atau untuk tuntutan pidana. Oke. Kemudian juga vexatious disorder ya, vexatious disorder atau sindrom Munchausen. Ya, jadi dia pura-pura memiliki gejala fisik yang disengaja untuk mendapatkan peran sakit atau mendapatkan perhatian ya. Jadi ini biasanya pada orang yang tua, orang-orang tua, orang-orang yang lansia, yang dia di panti jompo misalkan, dia tuh pura-pura sakit kadang-kadang supaya keluarganya nengokin, ya kasihan ya. Ada juga yang namanya vexatious disorder by proxy. Ya, jadi dia adalah vexatious disorder yang dikenakan pada orang lain. Contohnya apa? Misalkan si ibu itu, misalkan si anak itu tinggal sama pengasuh, ya, ibunya jauh, ya ibunya jauh lagi keluar kota misalkan. Nah si pengasuhnya itu bohong, pura-pura bilang kalau anaknya sakit ke si ibunya itu supaya si ibunya itu memperhatikan anaknya, gitu ya. Gitu ya. Berarti ya, vexatious disorder by proxy, jadi yang bilang sakit itu bukan anaknya tapi orang lain ya, pengasuhnya biasanya. Atau ibunya juga bisa ya. Ke dokter misalkan sakit. Bedanya malingering sama vexatious gimana? Ayo gimana? Bedanya malingering sama vexatious tadi. Kalau dilihat dari definisi. Coba. Ada yang mau jawab nggak? Bedanya malingering sama vexatious disorder. Nah, tujuannya ya. Kalau malingering itu apa? Sama-sama punya tujuan sebenarnya. Sama-sama punya tujuan. Kalau malingering itu menghindari tugas, menghindari tanggung jawab. Kalau misalkan si vexatious tujuannya ya supaya dapat perhatian, ya. Ya, si vexatious caper ya. Kalau koas malingering ya boleh. Ya kalau vexatious dia caper ya, cari perhatian. Oke, lanjut ya. Nah ini ya, kayak vexatious disorder ya. Oke, lanjut ya. Kita ke rapid test. Gangguan kepribadian yang paling menonjol ya. Wanita 22 tahun dibawa oleh keluarganya karena diam dan kaku seluruh badan. Pasien merupakan pribadi yang tertutup, sering murung, mudah menangis. Suatu hari pernah mencoba minum insektisida namun tertangkap basah oleh keluarganya. Dari pemeriksaan fisik didapatkan bekas luka sayat pada lengan kiri. Apa dia gangguan kepribadian yang paling tepat? Nama lain ambang apa? Borderline ya. Ya, ambang kan border kan ambang gitu ya. Borderline itu ambang. Oke. Ada yang mau ditanya? Ya lah, lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang retardasi mental. Oke. Retardasi mental ya, ini pada saya minum dulu ya. Ya, retardasi mental ini suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap. Ya, ditandai dengan terjadinya adanya gangguan keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh kepada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. Jadi fungsi kognitifnya, fungsi bahasanya, motorik dan sosialnya semuanya anjlok, ya semuanya nurun. Nah, klasifikasinya ada ringan,
sedang, berat, dan juga sangat berat. Ya. Kalau IQ itu termasuk apa? Kategorik numerik? IQ itu numerik kategorik. Ya, dia masuk ke rasio. Dia masuk ke interval ya. Dia masuk ke interval dia. Numerik dia interval. Memang sih dia bisa dikategorikan seperti itu ya. Cuman kalau misalkan secara angka, secara numerik, dia kan hanya bisa diinterpretasikan sesuai dengan angkanya ya. Ya misalkan IQ-nya 25 ya berarti dia IQ-nya berat gitu. Meskipun dia memang pada dasarnya dia harus pada interval tertentu. Ya, kita jadi flashback IKM ya, biar teman-teman makin ngerti. Canda ya. Oke, kita lanjut ya. Fokus. Oke, kita mulai dari IQ yang ringan. Ringan itu batasannya 50 sampai 69 ya. Jadi pemahaman dan penggunaan bahasa yang terlambat ya. Jadi dia pemahaman dan penggunaan bahasa terlambat ya. Tapi dia dapat ngikutin kita ngomong, tapi tidak kompleks ya. Untuk daily living-nya dia mandiri penuh, jadi bisa makan, bisa berpakaian, bisa mandi, bisa BAB-BAK sendiri ya. Tapi dia sulit membaca dan menulis. Tapi kita bisa sekolahin dia ya ke SLB tipe apa? Ke SLB tipe apa? Kalau misalkan pasien dengan IQ ringan, SLB tipe A, B, C, ya SLB tipe C ya. Kalau misalkan dia sedang, ya IQ-nya 35 sampai 49 ya. Dia dapat mengikuti percakapan yang sederhana, tapi komunikasi seadanya ya. Tapi dia ada keterampilan merawat diri, juga ada terlambat. Ya sebagian memerlukan pengawasan seumur hidup. Sama-sama sulit membaca dan menulis. Kalau berat, ini 20 sampai 34, ya dia berkomunikasi seadanya juga. Jadi mama makan, mama bobo gitu. Ya, jadi dia ada daya motorik yang menonjol sehingga perlu pengawasan seumur hidup. Jadi dia kadang-kadang dia nggak bisa bangun, ya cuma bisa duduk misalkan. Itu RM berat. Kalau RM sangat berat itu IQ-nya kurang dari 20, ya kurang dari 20. Jadi dia cuma bisa ngangguk-ngangguk sama enggak, atau dia sama sekali nggak bisa mengajukan permohonan sederhana ya. Jadi dia hanya mengerti perintah mengajukan permohonan sederhana. Jadi dia makan gitu, gitu. Jadi dia nggak bisa komunikasi dengan baik, ya sangat berat. Jadi dia cuma bisa tidur doang, ya ngompol-ngompol, tidak dapat bergerak, ya pengawasan seumur hidup. Ya cara ngapalinnya gimana? Biasanya yang keluar itu adalah ini IQ-nya berapa, dia masuk apa, itu ya 20, 35, 60. Ya ingatnya ini ya, salah 50. Ini range-nya ya. 20, 35, 50. Jadi 20 tambah 15, 35 tambah 5. Enggak. Benar ya, 35 tambah 15 itu 50. Jadi ngapain 20, 35, 50. Kalau kurang dari 20 namanya sangat berat. Kalau 20 sampai 35 atau 20 sampai 34 dia masuk berat. Kalau 34 atau 35 35 sampai 49 dia sedang. Kalau 50 sampai 69 atau di atas 50 ya sampai batasan sampai 70 biasanya dia adalah ringan ya. Jadi ingat 20, 35. 20, 35, 50. Kurang dari 20 sangat berat. 20 sampai 34 berat. 35 sampai 49 sedang. 50 sampai 69 ringan. Itu ya tangganya. Imbisil itu RM berat ya. Sorry. Ya, sedang dan berat itu kalau nggak salah imbisil ya. Kalau idiot itu sangat berat. Ya, imbisil itu hampir sama kayak idiot, bodoh gitu ya.
Coba saya pasti lagi imbecil. Ya, jadi imbecil itu benar ya, imbecil ini. Bentar ya. Ya, jadi imbecil itu dia masuk sedang dan berat. Jadi kalau Rina itu muror nih. Ini imbecil, ini idiot. Kenapa sendiri bergerak sendiri sih? Moron, imbecil, idiot. Ya, oke. Ada mau ditanya lagi? Imbecil sama dengan RM yang sedang. Sebenarnya moron, imbecil, idiot itu kan sama ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia tuh bodoh, debil. Debil itu apa ya? Saya nggak tahu kalau misalkan debil. Saya ini ya. Saya lihat lagi. Mm-mm. Ada ya, saya cari lagi debil. Oke, ada mau ditanya lagi nggak? Paham dong? Oke, kita lanjut ya. Gabungan perkembangan psikologis yaitu pervasif ya. Pervasif. Ini gangguannya ini kayak autisme, Red Asperger. Ya. Jadi kalau misalkan gangguan pervasif, dia ada kelainan pada ini interaksi sosial. Ya, jadi interaksi sosialnya dia berkurang atau terganggu. Kemudian pola komunikasinya juga terganggu. Minat dan aktivitas terbatas, ya karena terbatas, terbatasnya dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk stereotipik dan berulang. Jadi dia kegiatannya atau melakukan sesuatu yang dilakukan berulang kali, stereotipik. Ya, ada interaksi sosial, pola komunikasi, minat dan aktivitas terbatas, serta perilaku yang berulang. Ada sindrom Asperger, sindrom Rett, dan autisme masa kanak. Autisme masa kanak onsetnya kurang dari 3 tahun ya. Ya, onsetnya kurang dari 3 tahun. Kelainannya di 3 bidang, ada interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas dan berulang. Ya, ya. Jadi kalau misalkan dia interaksi sosialnya susah, komunikasi juga nggak bisa, dia nggak bisa natap mata kita. Kayak misalkan teman-teman tuh kan kalau tatapan mata kosong sama tatapan mata yang penuh arti itu kan beda ya. Nah itu harus dicurigai dia menghadap ada autisme. Kemudian sindrom Rett nih. Ya, sindrom Rett ini adalah gangguan pervasif juga. Ini jarang ya. Gangguan yang jarang yang sebagian besar kasusnya di usia 7 sampai 24 bulan. Mengenai lebih banyak perempuan yang kena. Ya. Pola perkembangan awalnya normal ya. Jadi dia lingkar kepalanya bagus. Kemudian BBTB-nya bagus. Perkembangannya bagus. Tapi lama-kelamaan dia kehilangan sebagian atau seluruh motorik dan berbicara. Jadi dia jadi terlambat berbicara, ya jadi nggak bisa gerak. Jadi perlambatan pertumbuhan kepala juga nih teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Ya, jadi penyakit genetik saraf yang mempengaruhi perkembangan otak. Ya, kesulitan dalam makan, mengunyah, menelan, berbicara, kemampuan gerakan pergerakan, dan kesulitan berjalan. Terus dia juga social smile. Apa yang maksud social smile? Jadi senyumnya itu apa ya? Tidak
apa namanya? Lihat di sini nih. Ya. Terlihat senyum sama kita tapi dia sebenarnya tidak senyum gitu. Ya. Sebenarnya dia tidak senyum. Ya, senyumnya fake ya, benar, senyumnya fake. Ototnya hipotimik. Jadi lama-lama ototnya itu hipotimik, ya. Ataksia, jadi dia nggak bisa jalan, makanya pakai kursi roda nih. Skoliosis atau kifosis atau atrofi spinal, ya. Nah, dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa berjalan, ya nggak bisa makan, nggak bisa napas juga yang paling parah. Dan dia juga ada repetitive hand movement, ya. Jadi dia yang perilaku repetitifnya apa di sindrom Rett ini? Jadi dia ya, sindrom Rett itu eh, tangannya dia gini-gini. Ya, jadi dia ada gangguan gangguan repetitifnya, dia gerakannya begini, ya, gerakannya begini atau dia begini. Jadi dia fleksi lengan kayak gini, ya. Kemudian dia juga kadang-kadang bisa ludah ininya, ludah tangannya diludahin terus di giniin. Jadi kalau dia ngeludah di gini, itu sindrom Rett ya. Sebentar ya, saya mau ngecas dulu. Jadi kayak gitu kalau untuk sindrom Rett ya. Kalau sindrom Asperger, jadi dia sebenarnya tidak ada hambatan dalam perkembangan bahasa atau perkembangan kognitif. Jadi dia pada dasarnya anaknya pintar nih, pintar, ya. Dia menguasai bahasa justru, ya. Tapi interaksi sosialnya dia terganggu, ya. Interaksi sosialnya dia terganggu. Kemudian ada pola perilaku, perhatian, dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan stereotipik. Jadi maksudnya gini, kalau Asperger, dia itu orangnya bahasanya dia tidak terganggu. Jadi dia malah bisa bahasanya bisa melampaui anak seusianya dia. Ya, misalkan anak umur 7 tahun dia udah ngerti politik, udah bisa udah bisa membicarakan politik dengan dengan orang lain yang lebih tua dibandingkan dengan dia. Nah, itu sindrom Asperger ya. Kemudian perilaku yang terbatas dan berulangnya, contohnya gimana? Contohnya dia maunya majalah yang itu-itu aja. Dia membaca majalah yang itu-itu aja. Atau kalau misalkan dia makan, dia maunya makannya porsi yang segini. Ya, dia milih-milih. Itu adalah contoh sindrom Asperger. Jadi dia bahasanya justru bagus ya, tapi saking bagusnya teman lain yang sepantaran sama dia itu nggak ngerti apa yang dia omongin. Makanya interaksinya terganggu. Ya, pola komunikasinya dia terganggu, sosialnya dia terganggu. Itu sindrom Asperger ya. Nah, ada yang mau ditanya untuk gangguan pervasif? Masih kurang paham yang Asperger? Oke, yang Asperger itu dia bahasanya dia tidak terganggu, ya. Jadi pinter dia. Anak umur 7 tahun ngomongin politik gitu ya, misalkan. Bahasanya udah pinter, udah lancar, ya. Pinter tuh. Nah, tapi apa yang membuat dia terganggu? Karena omongannya dia itu hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang di luar atau orang-orang yang lebih tua dibandingkan dengan dia, gitu. Ya, kenapa kayak gitu? Kemudian itu yang membuat dia fungsi komunikasi dia terganggu. Karena sama teman-teman sepantaran ini nih 7 tahun yang mana ngerti politik ya, makanya dia nggak bisa komunikasi atau misalkan dia nggak bisa pola hubungan komunikasi antara dia dan temannya itu nggak terganggu gitu, terganggu gitu, tidak lancar. Kemudian selain itu dia juga ada perilaku yang berulang. Contohnya dia mau makan yang makanannya tuh hanya ini. Dia mau kalau misalkan makan garpunya di kanan, sendoknya di kiri gitu. Dia mau kalau misalkan baca majalah, maunya majalah yang itu aja, nggak mau dia ganti majalah lain. Itu perilaku berulangnya. Jadi ibaratnya ini terlalu pinter lah ya, nama ininya terlalu pinter. Ya, ya gitu bener ya. Maksudnya dia bisa sama angkatan atau
Oke, ada yang mau ditanya? Paham, Dokter? Ya, kayak di film Gifted. Ya, ya. Aku belum nonton Gifted tuh ya. Coba nanti aku lihat. Kayak pemain utama film Good Doctor. Kalau Good Doctor itu dia ya bisa Asperger atau dia bisa autisme ya. Oke, lanjut ya. Sekarang tentang ADHD ya. Kalau ADHD itu adalah ya ADHD ya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi dia kalau nggak kurang perhatian ya aktivitas atau impulsivitasnya berlebihan ya. Harus didiagnosis lebih dari satu situasi. Misalkan di rumah dan di dalam kelas atau di rumah dan di klinik atau di kelas dan di klinik gitu. Jadi harus didiagnosis lebih dari satu tempat. Gitu ya. Harus ada bukti laporan kalau misalkan oh ternyata di kelas juga dia kayak gitu, Bu. Terus pas lihat di klinik, oh iya. Dia lari-lari dia dari poli anak ke poli bedah gitu. Itu ADHD ya. Kalau ADHD klasifikasinya ada dua. Sorry ini kayaknya slide-nya ini ya. Sorry, saya perbaiki ya. Ntar dulu ya. Stop share dulu. Kelewatan satu slide. Sebentar teman-teman, kayak ada error. Oke. Ya, kalau klasifikasi ADHD tadi ya ini ADHD dia termasuk gangguan perilaku dan emosional dengan onset pada anak dan remaja. Ya ada ADHD, nanti ada gangguan tingkah laku atau gangguan menentang. Ya, jadi kalau misalkan ada kurang, jadi dia ada gangguan perhatian dan ada gangguan hiperaktivitas dan juga impulsif. Kalau gangguan perhatian dia ada 6 atau lebih gejala ini, menetap minimal 6 bulan. Ya, kalau misalkan dia gangguan perhatian dia kayak Lola gitu, ya kayak Lola dia. Jadi dia sering gagal memusatkan perhatian, dia ceroboh, ya sangat sulit memperhatikan perhatian saat melaksanakan tugas, ya. Kalau diajak ngomong kok kayak nggak dengerin nih ya. Ya, jadi dia seperti tidak mendengarkan saat diajak berbicara langsung, ya. Kemudian tidak mengikuti petunjuk dan gagal menyelesaikan sekolah dan tugas. Sulit mengatur tugas dan kegiatan, ya. Suka menghindar dari kegiatan yang memerlukan ketekunan yang berkesinambungan. Kemudian suka ngilangin benda nih dia, lupa bendanya di mana. Kemudian sering lupa juga dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ibaratnya Lola ya, yang ADHD tipe perhatian. Kemudian kalau tipe yang hiperaktivitas dan impulsif, dia juga sama. 6 atau lebih gejala menetap selama 6 bulan. Ya, jadi kaki yang nggak bisa diem, nggak bisa duduk diem, ya, suka meninggalkan tempat duduk, suka berlari-lari, suka manjat nih, ya. Dia bicaranya ngomongnya banyak, bicara berlebihan. Terus kalau misalkan jawab pertanyaan dia langsung jawab duluan padahal pertanyaannya belum selesai, ya. Sering sulit menunggu giliran dan suka menyela atau memotong percakapan orang lain. Tata laksananya untuk lini pertama kita bisa kasih stikostimulan, yang metilfenidat bisa kasih atau yang non stimulan yaitu atomoxetin. Lini keduanya ini banyak pilihan obat ya, bisa kasih SSRI, SNRI, trisiklik, antipsikotik, antikonvulsan atau obat-obatan alfa agonis. Ya. Kemudian jangan lupa kita harus juga terapi psikososial, ya edukasi orang tuanya, edukasi gurunya, dan juga family support group. Ada yang mau ditanya ADHD? Jelas, Dokter. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalkan ini pertama langsung aja metilfenidat karena dia gangguan pemusatan,
ya gangguan konsentrasi, maka konsentrasi harus kita naikkan dengan stimulus, yaitu metilfenidat atau atomoxetin atau yang non stimulan. Kemudian gangguan tingkah laku ya. Kalau gangguan tingkah laku ini sama mirip kayak gangguan antisosial, gangguan kepribadian antisosial. Tapi gangguan kepribadian ini muncul pada saat dia sebelum pubertas ya, karena ini adalah onsetnya pada masa anak dan remaja. Ya, onset pada anak dan remaja. Kalau kalian menemukan gangguan kepribadian antisosial pada remaja, hati-hati itu diagnosisnya justru gangguan tingkah laku. Ya, jadi dia perkelahian dan menggertak pada tingkat yang berlebihan, kejam terhadap hewan atau sesama manusia. Ya, dia nyuri, dia ngebakar, dia bohong, bolos dari sekolahnya, provokatif, ya, sikap penantang yang berat, dan berlanjut selama 6 bulan. Jadi dia orangnya anarkis lah, agresif nih gangguan tingkah laku ini. Kalau gangguan menentang atau membangkang, jadi dia cuma menantang aja, ya, dia provokatif, dia tidak patuh. Tapi dia nggak ada perilaku yang agresif yang sampai dia melanggar hukum atau melanggar HAM orang lain. Ya, kemudian dia membangkang terhadap permintaan atau peraturan dari orang dewasa. Ya, dia marah, benci, mudah terganggu oleh orang lain. Padahal yang salah adalah dirinya dia. Ya, jadi dia nggak mau disalahin tuh. Daya toleransinya rendah, nggak sabar, ya, kurang kerjasama, ada menentang otoritas. Oke, ada yang mau ditanya? Atau gangguan menentang atau gangguan tingkah laku? Ya, kalau gangguan tingkah laku itu kayak anak tawuran, tapi itu namanya gangguan tingkah laku berkelompok ya. Karena yang gangguan tingkah laku sendiri atau yang berkelompok. Kalau yang misalkan dia berkelompok ya berarti yang lagi hobi tawuran nih, sekelompok anak remaja hobi tawuran, suka ngebakar, itu gangguan tingkah laku berkelompok. Kalau dia sendiri ya gangguan tingkah laku yang sendiri. Itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kemudian gangguan tik. Ini sering keluar di berbeda ya. Gangguan tik itu adalah gerakan motorik yang tidak di bawah pengendalian ya. Berlangsung cepat, berulang-ulang ya. Tidak berirama ataupun suatu hasil vokal yang timbul mendadak dan tidak ada tujuan nyata. Ya, di mana gerakannya menghilang saat tidur. Jadi poinnya apa di sini? Ada gerakan motorik dan juga bisa muncul vokal. Ya. Jadi bisa motor, bisa vokal. Tik itu dibagi menjadi motor dan vokal ya. Kalau motor dibagi lagi jadi simple dan juga kompleks. Vokal juga dibagi simple dan juga kompleks. Kalau simple dia cuma mengedipkan mata, ya terlokalisir aja nih dia. Ngedipin mata, menggerakkan leher, angkat bahu, wajah meringis. Jadi dia lokal aja. Kalau kompleks dia sampai nyium benda, sampai ngelompat, sampai menyentuh. Ekopraksia atau kopropraksia. Kalau ekopraksia itu adalah ngikutin apa yang orang lain itu lakukan. Orang lain misalkan nari-nari, dia ngikutin nariannya. Kalau kopropraksi dia ini cabul, bukan cabul ya. Kayak misalkan dia garuk-garuk kelaminnya, itu contoh tik motor yang kompleks ya, kopropraksi. Kemudian kalau misalkan vokal yang simple ya, kayak cuma batuk doang, mendehem, mendengus, ngorok ataupun menggonggong, itu simple. Kalau kompleks sampai bisa mengulangin kata koprolalia atau ekolalia ya. Ekolalia itu kan mengulangi kata. Kalau koprolalia itu latah sampai yang benar-benar latah yang jorok gitu, latah yang ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong kasar gitu. Ya. Gitu. Oke, Dok, boleh ulang motor tik. Kalau motor tik itu kan namanya motor itu kan gerakan ya. Motor itu kan gerakan. Jadi motor itu ada yang simple sama yang kompleks. Kalau yang simple dia tuh cuma ngedipin mata gitu ya. Cuma lokalisasi terlokal sama mengedipin mata atau gerak leher gini ya. Kemudian bisa ngangkat bahu atau wajahnya bisa meringis kayak gini ya. Itu contoh gerakan simple.
Tapi yang kalau kompleks dia sampai nyiumin benda, gitu, suka nyium-nyiumin benda, ya. Tiba-tiba bisa ngelompat, tiba-tiba bisa menyentuh, ya. Kemudian bisa ekopraksia atau kopropraksia. Kalau ekopraksia itu adalah dia tuh latahnya atau latah gerakannya itu dia sampai ngikutin orang lain. Orang lain misalkan kayak gini, dianya juga ikut kayak gini. Kalau kopropraksia dia gerakannya yang cabul. Contohnya dia kayak garuk-garuk kelaminnya gitu. Itu yang motor. Ya, kalau kompleks itu melibatkan banyak anggota tubuh. Ya, kalau misalkan simpel dia cuma terlokalisir aja, kedipan mata, menggerakkan leher, mengangkat bahu gitu. Kalau sampai nonjok-nonjok, nah itu kompleks. Ya, iya kalau vokal yang kompleks itu sampai dia membentuk kata, sampai ngomong kata-kata kasar. Gitu. Kalau yang simple cuma gitu batuk, atau mendehem, atau ngorok, atau menggong. Gitu ya. Kemudian klasifikasinya nih teman-teman. Ada yang tik sementara atau namanya lainnya profesional tik atau transient tik. Ini tik sementara ya. Jadi dia tidak melampaui 12 bulan. Hanya berbentuk kedipan muka, kedipan mata, ya bukan menjering atau kedutan kepala. Ya jadi secara umum dia bisa vokal atau motor. Ya. Kemudian kalau misalkan dia tik motorik atau vokal kronik, dia berlangsung lebih dari 12 bulan. Jadi cut off-nya 12 bulan ya teman-teman. Dapat tunggal ataupun multiple. Ya maksudnya motor tunggal atau vokal tunggal atau motor tunggal atau motor multiple atau vokal tunggal, vokal multiple. Jadi dia salah satu aja, kalau nggak motor ya vokal, ya namanya juga atau motor, kalau nggak vokal itu ya kronis. Kalau misalkan gangguan campuran tik ya bisa motorik dan juga vokal multiple atau yang namanya sindrom Tourette. Jadi sindrom Tourette itu campuran antara bisa motor dan juga vokal ya multiple lebih dari 12 bulan. Ya, dia menetap saat dewasa. Itu ya. Paham ya? Jadi kalau tik sementara namanya sementara offsetnya kurang dari 12 bulan, bisa berupa kedipan mata, muka menjering atau kedutan kepala. Kalau tik motor atau vokal kronik, dia kalau nggak motor ya vokal, berlangsung lebih dari 12 bulan. Kalau sindrom Tourette lebih dari 12 bulan, ada vokal dan juga motor. Ya. Vokal, nah ini ada vokal, motor. Ini vokal, motor. Ini bisa vokal ataupun motor. Ya. Nah, tata laksananya kita bisa kasih alfa 2 agonis itu klonidin ya pada anak ya, pada anak yang high itu adalah misalkan klonidin ya, haloperidol, risperidon itu biasanya sering keluar ya. Klonidin, risperidon, haloperidol. Kemudian ada yang mau ditanya untuk gangguan tik. Kalau dia gabungan motorik dan vokal tapi kurang dari 12 bulan disebut sindrom Tourette atau tidak? Dia disebut transient ya. Karena kan dia kurang dari 12 bulan. Sindrom Tourette itu harus lebih dari 12 bulan menetap saat dewasa. Tadi ya, dia vokal atau motor, dia kurang dari 12 bulan, ya dia tik sementara atau profesional tik atau transient tik. Gitu. Oke. Lanjut ya. Ini sedikit aja kita bahas tentang eneuresis non-organik. Kalau dia eneuresis non-organik, ya eneuresis urin, BAK ya. Jadi dia ngompol ya. Jadi dia ngompol, tapi saat masih gede, umur lebih dari 5 tahun dia ngompol terus ya. Jadi suatu gangguan buang air seni tanpa kehendak, ya baik pada siang atau malam hari, tidak sesuai dengan usia mental anak, ya.
bukan akibat gangguan neurologis, serangan epilepsi atau kelainan struktural pada saluran kemih. Jadi memang dia ngompol karena ada gangguan, ya. Gitu. Nah, kalau enkorporesis ya berarti dia pengeluaran tinja secara tidak layak. Ya, jadi dia kenapa? Karena toilet trainingnya kurang, gitu ya. Jadi dia sering nahan BAB, atau pas udah ada BAB atau misalkan dia lagi apa namanya? Lagi pengen BAB, dia suka masukin tangan ke pantat, masukin tangan ke lubang anusnya itu tadi ya. Jadi dia mencongkel lumpur dengan jari. Ya, ini pada kasus yang jarang. Intinya kalau misalkan anerosis non organik dia nggak bisa ngompol, kalau enkorporesis dia apa namanya bisa nahan BAB terus, ya. Nah selanjutnya juga ada pika, ya. Jadi pika ini adalah terus makan zat yang tidak bergizi, contohnya kayak tanah, serpihan cat, ya, pensil, itu adalah pika, ya. Jadi dia timbul sebagai suatu gangguan psikiatrik karena autisme misalkan, atau sebagai perilaku psikopatologis yang tunggal. Tata laksana bisa simptomatik atau terapi perilaku. Kadang-kadang dia datang dengan anemia, atau dia datang dengan, contohnya gini, contohnya dia datang dengan keluhan susah makan. Kemudian di pemeriksaan misalkan di pemeriksaan endoskopi ditemukan banyak tanah. Nah, apa diagnosisnya? Pika, ya. Jadi dia makan makanan yang aneh, itu pika. Dia bisa juga ada anemianya, ya. Itu. Oke. Jadi dia ada malnutrisi, ya. Malnutrisi. Terus bisa ada gangguan di lambung, ya, bisa keracunan tuh pasiennya. Oke, kita ke rapid test ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih untuk gangguan anak? Nah ya, bisa semua saya. Oke, sekarang diagnosis dan tata laksana yang tepat. Ada anak berusia 10 tahun dikeluhkan orang tuanya sering mengedip dan sering mengeluarkan suara menggonggong. Kalau dirasakan sejak tahun yang 1 tahun yang lalu dan semakin memberat. Anak mengaku mengedip dan mengeluarkan suara tanpa disadari. Terkadang diikuti gerakan menggerak-gerakan leher. Ketika tidur, hilang. Jadi dia merasa tidak percaya diri karena sering diajak oleh teman-temannya. Ayo, apa diagnosisnya? Ya, Tourette syndrome. Tourette syndrome. Atau yang namanya Gilles-Dalles Tourette Tourette. syndrome. Ya. Kenapa yang B salah? Ada kalian di B pilih cuma tekronik. Di sini namanya dalam 1 tahun. Ya. 1 Kalau tahun. ya, jadi kalau tikronik itu belum lengkap ya, dia kalau tikronik kan bisa tik motor atau vokal. Jadi dia nggak lengkap ya. Yang C kenapa salah? Yang C kenapa salah? Ya, karena dia konsepnya salah ya. Terapinya benar ya. Yang D kenapa salah? Yang D kenapa salah? Terapinya salah. Ini juga salah ya. Jadi kalau dia metilfenidat, apa tuh metilfenidat tadi? Metilfenidat itu apa? Ya, dia stimulan ya. Nah, dia malah justru dapat mencetuskan tik justru. Ya. Beresiko mencetuskan tik gitu ya. Oke, benar ya. Sekarang yang ini. Diagnosis dan tata laksananya apa? Anak laki-laki berusia 6 tahun dibawa ibunya ke polipsikiatri karena tidak bisa diam, baik di rumah maupun sekolah. Tangan kakinya terus bergerak, dan lain sebagainya nih. Yesus sering berlarian, bicara berlebihan, mau temannya. Saat di rumah ia juga merecoki temannya yang bermain dan memanjat pohon. Terjadi selama setahun belakangan. Apa?
teman-teman? Jawabannya apa? A, B, C, D? Ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke. Kenapa jawab D? Kenapa digangguan tingkah laku? Ada nggak di sini agresif? Sampai apa? Sampai kejam. Nah, benar ya B karena ada di dua kondisi. Jadi dia ada di rumah maupun ada di sekolah ya. Kemudian dia berlarian, bicara berlebihan, mengganggu temannya, ya, penyelak saat berbaris, ngerecokin, bermain dan memanjat pohon. Ini adalah ADHD. ADHD tipe hiperaktif, obatnya atomoxetin ya. Oke. Metilfenidat ya benar bisa terapinya. Kalau ini juga dia bisa benar terapinya ya. Metilfenida, risperidone juga bisa. Oke. Sekarang yang ini ya. Perempuan 24 bulan dikeluhkan oleh orang tuanya karena memiliki kebiasaan aneh. Kemudian sering meremas-remas tangannya, berteriak, meludahi tangannya, dan menggosok-gosoknya. Terkadang ia menyendiri di sudut ruangan dan tidak seimbang saat berjalan. Tadi apa? Ya, benar ya, sindrom Rett. Oke. Ada yang mau ditanya? Atomoxetin tadi yang non stimulan ya benar ya. Yang stimulan yang non stimulan ya. Yang tidak apa namanya? Ya bukan narkotik atomoxetin itu. Oke, teman-teman. Ada mau ditanya? Ini kayak udah mau selesai, bentar lagi. Langsung kita ke MPE ya. MPE ini terakhir ya. Kalau MPE atau mekanisme pembelaan ego artinya adalah bagaimana respon kita, ya bagaimana respon kita terhadap stresor. Jadi kalau ada anak seolah ada yang nggak ada gangguan tik kasih yang non stimulan ya dok, bisa kasih non stimulan atau bisa kita kasih yang kayak klonidin, ya kan klonidin bisa untuk ADHD juga bisa tik kan, risperidon itu kan juga bisa, ya. Oke, paham nggak? Jadi kan ADHD kan ada banyak banget tuh obat-obatannya tuh, ya ada yang first line-nya bisa pakai atomoxetin atau metilfenidat, ya. Kemudian dia bisa pakai klonidin, risperidon, haloperidol tuh dia bisa untuk ADHD. Ya, kalau tik kan tadi ada 3 yang penting, klonidin, kemudian risperidon, haloperidol. Ya, jadi kan bisa tuh. Kalau misalkan selain yang non stimulan, kalau misalkan di pilihan jawabannya ternyata ada haloperidol, di pilihan jawabannya ternyata ada klonidin, bisa dipakai juga. Gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Ini MPE, mekanisme pembelaan ego. Ini adalah respon terhadap stres. Respon terhadap stres. Ya. Pertama yang matur itu yang dewasa ya. Ini yang ideal, yang bagus. Yang bagus, ideal. Ya. Kalau supresi jadi dia menunda perasaannya dulu, misalkan lagi di kantor, ya udah saya fokus kerja aja dulu deh gitu ya. Jadi dia membuat atau menunda pikirannya yang tidak dapat diterima secara sadar. Ya. Kalau altruism dia amal. Ya. Jadi dia mengesampingkan masalah sendiri ya dibandingkan dengan masalah orang lain dan dia contohnya berbuat amal. Kalau misalkan si altruisme ini. Kalau sublimasi ini adalah dia mengganti masalah ya yang tidak dapat diterima tadinya kemudian diubah sama hal yang dapat diterima secara sosial. Contohnya misalkan lagi putus bukannya bergantung diri ya. Itu kan gantung diri kan tidak dapat diterima secara alam sadar ya. Lagi sedih, lagi putus cinta, gantung diri, tapi dia nggak mau gantung diri, tapi dia berusaha untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya buat lagu. Nah, itu contohnya. Atau misalkan preman ya suka berantem, itu kan nggak bisa diterima ya oleh apa namanya tindakan berantem kekerasan itu kan tidak bisa diterima oleh komunitas kan.
Tapi ternyata alternatifnya apa? Oh, dia jadi petinju atau dia jadi pelatih Muay Thai misalkan. Itu sublimasi. Kalau humor, jadi dia ya apa? Membuat hal-hal lucu. Jadi kalau misalkan ada masalah, dia sama dia lucuin, dia slowin, dia santaiin, itu humor ya. Kemudian kalau potensial patologis, jadi dia ada kemungkinan untuk ke patologis. Penyangkal atau denial, jadi dia menganggap tidak ada atau menolak peristiwa yang tidak menyenangkan. Contohnya saya deny UKM PPD udah mau 39 hari lagi ya. Itu deny namanya ya. Kemudian kalau represi itu dia lupain kejadian traumatis ya, melupakan kejadian traumatis. Benar-benar dilupain sama dia. Traumatis. Kalau proyeksi, jadi kegagalan oleh diri sendiri ternyata disalahin ke orang lain ya kalau proyeksi. Misalkan, saya ikut TOFDI, nilai saya jelek banget, kemarin nggak lulus. Itu tuh karena internetnya error. Padahal mah karena nggak bisa ngerjain gitu ya. Atau karena kurang belajar. Itu contoh proyeksi. Ya, jadi dia salah memproyeksikan. Kemudian kalau reaction formation, jadi tadinya sebagai impuls yang tadinya sebagai ancaman, tapi dia menyusun sikap reaktif terhadapnya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan seorang ibu, dia nggak mau punya anak lagi gitu ya. Dia benci kalau misalkan dia punya anak, dia nggak mau punya anak kecil. Tapi ternyata si ibu-ibunya ini melahirkan, ya otomatis yang tadinya si anak itu sebagai ancaman karena dia nggak sayang, otomatis dia menyusun sikap reaktif. Reaktifnya gimana? Dia jadi sayang sama anaknya, perhatian sama anaknya gitu. Jadi dia berusaha mengalihkan. Itu reaction formation. Ya, jadi bertolak belakang. Kemudian peniadaan atau undoing. Jadi dia perbuatan untuk meniadakan, menghapus atau melupakan suatu kejadian. Ini contohnya gini. Misalkan ada pasangan suami istri, ya, pasangan suami istri nih. Tapi suaminya selingkuh nih, suaminya selingkuh. Istrinya kan nggak tahu tuh. Nah, untuk menebus rasa bersalahnya dia, ini menebus rasa bersalahnya dia beliin cincin dah si istrinya itu, beliin tas Hermes gitu ya, gitu untuk menebus rasa bersalahnya. Atau misalkan dia habis ngomong kotor, dia kumur-kumur, nah itu adalah undoing. Kemudian kalau isolasi ya, jadi dia memisahkan ingatan tentang peristiwa traumatik dari penghayatan emosinya. Contohnya nih koas di forensik ya, misalkan kita kan koas ya sering menemukan kasus-kasus misalkan kecelakaan lalu lintas yang sampai dia meninggal, yang otaknya udah sampai kemana-mana. Harusnya sebagai orang yang normal ya, kita takut, nggak mau kita pegang ya. Tapi karena itu adalah kalau kita koas ya, jadi kita berusaha untuk tidak mengingat kejadiannya gimana. Karena kalau kita mengingat kejadiannya gimana, misalkan jangan-jangan kecelakaannya karena ini, maka kita akan jadi takut gitu ya. Jadi dia memisahkan ingatan tentang peristiwa traumatik dari penghayatan emosinya, ya gitu ya. Jadi dia nggak mau ngebayangin tuh gimana. Pokoknya saya mau PLL selesai, gitu. Itu isolasi. Kemudian kalau regresi ini mundur kembali pada jenis adaptasi yang lebih dini. Contohnya misalkan anak umur 7 tahun gitu ya, punya adik baru. Ya, ada gangguan sinyal lagi. Oke, lanjut. Kita soal terakhir ya, untuk rapid test sebelum kita mulai kahut ya. Ini mekanisme pembelaan ego yang tampak pada pasien ini. Laki-laki 30 tahun kehilangan motor kesayangannya, sempat sedih dan murung karena hasil tabungannya. Namun ia berpikir mungkin saja hal tersebut terjadi karena ia kurang bersedekah, sehingga ia memutuskan untuk berbuat amal di panti asuhan. D ya, benar ya. Altruism. Tadi kalau misalkan koas itu ya, kayak misalkan ada peristiwa kecelakaan tapi dia tidak mau terlalu larut di dalam peristiwanya, apa namanya tadi? Isolasi. Isolasi. Oke, kalau dia misalkan putus cinta dan dia bikin lagu, sublimasi. Oke, siap ya. Oke, udah selesai. Kita masuk ke kahut ya. Boleh admin ya, minta tolong.
Ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Dari psikiatri dari awal sampai sekarang. Aduh, udah dikasih tahu ya. Bentar ya. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Nggak ya, aman ya. Nanti apa? Lihat-lihat aja. Oh ya, saya mau mungkin sambil nunggu ya. Saya mau bagikan trik-trik ya, trik untuk soal untuk psikiatri. Jadi kalau misalkan trik soal psikiatri ya, gitu ya. Untuk trik soal psikiatri, pertama kalian harus tahu nih onsetnya ya, onsetnya. Kapan itu dia dibilang psikotik akut, kapan dia dibilang skizofrenia, kapan dia bilang depresi, gangguan waham menetap, misalkan distimia, siklotimia. Nah ini ya. Ya. Kalau di pilihan jawaban ada psikotik akut, ada distimia, siklotimia, gangguan waham menetap, hati-hati banget. Tentukan bahwa dia itu sesuai sama waktunya. Ya. Yang kedua, ada nggak istilah bersamaan atau sempat sembuh? Kalau dia bersamaan dengan itu, bisa skizoafektif. Atau misalkan manik dengan psikotik, atau depresi berat dengan psikotik. Kalau sempat sembuh, dia kemungkinan adalah bipolar. Ya, gitu. Apalagi ya. Kemudian lihat yang ketiga adalah eksklusi jawaban. Eksklusi jawaban. Jadi teman-teman harus kerjain dulu misalkan 100 nomor, kemudian eksklusi jawabannya yang kira-kira apa. Kenapa bukan A, kenapa bukan B, kenapa bukan C gitu ya. Karena yang kayak tadi, misalkan harusnya transgender, tapi ternyata nggak ada di pilihan soal transgender. Jadinya gangguan identitas jenis kelamin. Nggak ada dia bipolar tipe 1 atau tipe 2. Berarti masuknya kriteria yang lain nih mungkin. Itu contohnya ya. Gitu. Oke, udah siap belum nih adminnya? Oke, silakan dok. Di-share Kahoot-nya. Oke, silakan teman-teman join ya.
Yuk join yuk. Karena 20 orang takutnya dikit banget nih yang ikut. Oke ya, kita mulai 5, 4, atau kita semenit lagi ya, tunggu 17.03 ya. Yuk, banyak ya, ikut yuk. 23-nya harus ikut nih ya. 7 orang lagi yuk. Oke, kita lanjut aja ya. Yuk, mulai dok. Oke, yang pertama, efek samping ekstrapiramidal yang irreversible. Dok, nanti di skip-nya nanti ya, tunggu arahan saya ya untuk skip-nya. Tiga, 2, 1. Oke, ya banyak ya 6 orang jawab di tardif dyskinesia. Jadi ya benar ya. Jadi tardif dyskinesia adalah efek samping ekstrapiramidal yang irreversible. Apa contoh apa ininya? Gejalanya dia tardif. Ya dia tik ya, dia gerak-gerak, ya repetitif perilakunya. Oke. Next. Tadi apa tata laksana narkolepsi? Ya, semua orang benar aja jawab modafinil. Oke. Kalau estazolam untuk apa? Somnambulisme. Ya, somnambulisme ya, buat sleepwalking. Oke, next. Wanita 25 tahun datang dengan murung, mudah lelah, sulit konsentrasi, tidak melihat aktivitas. Tata laksananya. Iya, benar ya. Fluoxetine 10 mg. Oke, next. Kalau sertraline berapa? 50 ya, bukan 500. Oke, next. Tata laksana withdrawal amfetamin. Amantadin, amonium klorida, bromokriptin, atau klonidin. Oke, udah benar ya, bromokriptin. Kalau amonium klorida dia untuk intoksikasi amfetamin. Amantadin apa? Untuk apa amantadin? Amantadin? SNM ya, SNM. Oke, next. Oke. Klasifikasi retardasi mental sedang. Ya, benar ya. 35 sampai 49, 20, 35, 50. Oke, next. Oke. Yang menang adalah
Oke, Jack. Selamat ya, Jack. Oke. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak nih untuk psikiatri? 2 jam aja ya, hari ini cukup singkat. Ada yang mau ditanya? Oke ya. Ya, semoga teman-teman bisa ini ya, bisa ilmunya bisa keserap semuanya ya. Tinggal diulang-ulang lagi. Nanti kalau ada pertanyaan ada apa, bisa hubungin saya atau tutor-tutor lain. Oke. Tetap semangat ya ikut kelasnya karena makin lama makin nurun ini yang nonton. Kenapa ya? Ya ikut. Kenapa makin lama makin nonton? Bosen apa gimana? Bosen kah atau ada yang kurang enak ngajarnya mungkin? Sempat ada Ya, ada yang- bimbingan juga nih, ada bimbingan kampus juga kadang, dokter. Oh, ya nggak apa-apa ya. Soalnya kan bisa bisa ini ya bisa di apa diulangin ya. Oke. Oke, siap teman-teman. Terima kasih banyak ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa hubungin saya ya. Untuk kalau misalkan ada soal-soal psikiatri yang susah dijawab. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga sukses UKM PPD-nya. Jangan lupa kirim jangan lupa wait, wait. Jangan lupa isi kuesioner ya. Ya, jangan lupa isi kuesioner ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selain IKM dan psikiatri, apalagi dok? Apanya apalagi? Banyak kan, ada mata, ada THT, ada forensik, IPD, udah. Saya ngajar IKM sama psikiatri aja, ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Untuk tutor mata ngajar lagi nggak dok? Mata aja dia mah. Ya nanti untuk apa namanya untuk modul udah bisa di-download ya teman-teman ya. Silakan nanti di-download. Oke, terima kasih. Good luck.